Jembatan TV, Jembatan Hati. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Ya. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang luar biasa dan yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda, tentu saja di New Life. Ya pemirsa, gimana kabar Anda Iya. pada malam hari ini? Kami percaya pemirsa dalam keadaan yang luar biasa. biasa dan selalu mantap seperti Iya. acara New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, seperti biasanya acara ini kami kemas secara interaktif di mana pemirsa bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, Ya. pemirsa bisa SMS kepada kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, saya ulangi lagi pemirsa yang sedang memiliki permasalahan, Ya. mungkin yang lagi galau, Iya, yang benar. lagi sendiri, pemirsa bisa bergabung dengan kami, Ya. bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini, bisa mengirim SMS di Ya. 0819 081 77 771. Pada malam hari ini kami mengangkat tema merubah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk Iya. apa yang pemirsa miliki, mungkin yang mau dirubah tapi rasanya Iya. susah kali. Ya, Seperti pemarah, pemalas, mungkin egois. ya, atau yang suka berbohong. Iya. Nah, pemirsa mau tahu rahasianya merubah kebiasaan yang buruk? Iya. Jangan lewatkan sedetik Sedetik pun pun dari siaran New Life pada malam hari ini. Karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk Untuk kita, kita semua. semua. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Iya. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. ya benar. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Engki. Malam. Selamat malam Vivi. Pak. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam Bu. Selamat malam. Oh, iya. Ya, selamat malam Bu Dita. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk pemirsa Ya. dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya. Kenapa mengangkat tema ini Pak, merubah kebiasaan buruk? Oke, kebiasaan buruk ini menjadi sesuatu yang kelihatannya biasa bagi orang yang tidak menyadarinya, kan gitu. Nah, dalam kehidupan saya, sekeliling saya, seringkali saya melihat banyak ada orang-orang yang memiliki potensi yang luar biasa, tapi kenapa ya kok hidupnya biasa-biasa saja? Ya. Tidak mengalami lonjatan, tidak mencapai posisi puncak lah bahasa kasarnya. Ya paling tidak deket-deket puncak gitu kayak. Nah, yang saya lihat begini, orang ini punya talenta, orang ini punya potensi, orang ini punya kecerdasan. Tapi kenapa kok dia tidak mengalami posisi puncak? Setelah saya lihat dan saya amati, ternyata ini terjadi pada banyak orang. Ternyata banyak orang yang walaupun dia smart, pintar, ganteng, mungkin baik hati, nggak sombong loh. Kok ganteng baik hati nggak sombong? Punya banyak talenta mungkin Punya ya. banyak talenta. Maaf, silakan Bu, diatur dulu Bu. Ya, nah punya banyak talenta dan sebagainya, tapi mereka tidak mengalami posisi puncak karena mereka memiliki kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan buruk yang seringkali tanpa disadari adalah egois, misalkan. Selalu walaupun dia pintar tapi omongannya selalu berpusat pada dirinya. Iya. Berpusat dikit-dikit aku, dikit-dikit kamu harus ngerti aku. Padahal dia punya kemampuan banyak. Iya. Ada juga orang yang memiliki talenta tapi dia tidak mengembangkan talentanya. Kebiasaan buruknya adalah suka menunda waktu, malas dan akhirnya hidupnya begitu saja. Iya. Nah, saya melihat
ini sesuatu yang sangat disayangkan ini. Makanya ini menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Dan yang menariknya lagi, banyak orang tidak menyadari bahwa dia memiliki kebiasaan yang buruk gitu kan. Ya, makanya kita akan bahas supaya setiap kita malam hari ini coba cross check dengan diri kita, introspeksi, termasuk saya. Kadang apa yang kurang baik pada diri kita tidak kita sadarin. Ya. Apa yang menyebabkan Pak seseorang tidak menyadari kebiasaan buruk yang ada pada dirinya? Ya kalau saya biasa selalu sadar sih. Loh. Sebelah saya juga selalu sadar kok. Mungkin sebelah saya lagi. Iya. Tanya yang nggak sadar ya. Iya, kenapa sih seseorang nggak sadar gitu ya bahwa dia punya kebiasaan buruk? Salah satu ciri-ciri orang yang sedang tertipu adalah biasanya dia tidak menyadari bahwa dia sedang ditipu gitu betul. ya. Itulah salah satu ciri utamanya. Kenapa kalau dia sadar pasti dia nggak bakalan kena tipu kan gitu ya sederhananya. Nah jadi ya seringkali orang bisa tidak menyadari ya karena dia memang lagi nggak ngerti bahwa dirinya itu sebenarnya sedang mengalami masalah gitu. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu punya kebiasaan buruk. Nah ini yang seringkali membuat orang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Betul. Mungkin dia melihat bahwa misalnya nih kebiasaan untuk berfokus pada diri sendiri ya, tanpa dia sadari kalau orang yang berfokus sama diri sendiri kan sebenarnya kan disebut sebagai orang yang egois begitu ya. Yang berfokus pada keakuan gitu, segala sesuatunya aku. Tapi ketika dia melihat semua orang gitu kok, orang lain juga semuanya pada berfokus pada aku dan aku gitu. Nah ketika semua orang egois, kenapa aku nggak bisa egois kan gitu. Jadi dia merasa bahwa keegoisan itu adalah sesuatu yang wajar begitu. Nah ketika dia sudah mulai berpikir bahwa keegoisan itu adalah sesuatu yang wajar, maka dia nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dia rubah kan begitu ya. Contohnya biasanya orang yang suka nuding egois dia. Padahal dirinya sendiri yang egois tanpa disadarin. Kenapa akan cenderung menghakimi orang gitu. Ya, orang yang pemarah juga gitu. Istri saya tuh yang pemarah. Karena istri saya pemarah, dia banting piring, saya banting lemari lah katanya gitu. Tetap istrinya yang dianggap pemarah kan gitu. Padahal sebenarnya dianya juga sudah merespon kemarahan istrinya itu dengan dia juga menjadi seorang pemarah kan begitu ya. Ya kalau Bibi kan tanya itu nggak sadar, tapi ada orang yang sadar kalau itu kebiasaan buruk, tapi tetap dilakukan. Nah kalau bisa seperti itu kenapa ya? Oke, misalnya gini, ada orang yang kecanduan pada game misalkan. Ada orang yang kecanduan pada minum-minuman keras, ada orang kecanduan pada misalkan gonta-ganti pasangan gitu ya. Nah, kenapa kok kelihatannya dia sadar tapi dia melakukan terus-menerus. Makanya saya ingin katakan bahwa kelihatannya dosa itu enak gitu loh. Kalau misalkan kalau dosa itu nggak enak, dia nggak akan membuat kecanduan gitu kan. Contohnya orang yang gonta-ganti pasangan. Kenapa orang tuh gonta-ganti pasangan? Karena bagi orang yang kurang kasih sayang, gonta-ganti pasangan itu enak. Gitu. Seolah-olah bisa menjawab kebutuhan hatinya dia. Keinginannya dia. Gitu meskipun itu hanya sementara sebetulnya. Contohnya lagi misalkan, kenapa orang yang suka main game? Karena bagi dia game penghiburan bagi dia, menyenangkan bagi dia. Akhirnya dia kecanduan di sana. Kenapa orang suka apa lagi tadi misalkan egois misalnya berfokus pada dirinya pada diri sendiri. Kenapa? Karena selama ini mungkin dia kurang perhatian dari orang sehingga dia menginginkan perhatian dari orang terhadap dirinya sendiri. Nah akibatnya kebiasaan buruk walaupun dia tahu bahwa itu salah, game salah, minum salah, mungkin gonta-ganti pasangan salah, tapi karena itu bagi dia menjawab keinginannya dia, menjawab kebutuhannya dia, sehingga mereka melakukan terus menerus. Gitu. Contoh lagi misalkan orang yang malas. Nah kenapa dia malas? Karena dia nggak ngerti sebuah tujuan dalam hidupnya. Bagi dia ya sudah santai gini udah posisi yang terenak. Nah begitu diberikan tujuan, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena merubah zona nyamannya ini loh. Padahal kadang-kadang diberikan tujuan, kadang-kadang karena tujuan itu orang merasa tertekan, itu baik. Karena itu akan merubah kebiasaan buruknya. Gitu. Nah apakah semua kebiasaan buruk itu bisa diubah Pak? Bisa. Iya, bisa, sangat bisa sekali. Jadi memang saya yakin dan percaya bahwa hampir semua kita ya pernah mungkin mengalami punya kebiasaan buruk apapun itu gitu ya. Tapi
saya juga melihat begitu banyak orang di luar sana yang pada akhirnya bisa berubah, bisa mengalami kehidupan yang baru gitu. Betul. Salah satu di antaranya, mungkin bisa lihat orang yang ada di sebelah saya. Oh, iya. sebelah saya. Tadi dia bilang sebelah saya. Lebih jelas sebelah saya. Ya kan tadi sebelah saya kan? Sebelah saya. Sebelah saya. Oh iya. Sebelah saya yaitu Bapak gitu loh. Yang saya tahu Bapak dulu kan pemarah banget ya orangnya. Rahasia aja bikin malu aja. Suaranya agak dipelanin. Oh iya. Tapi bagaimana seorang yang temperamen pada akhirnya bisa berubah menjadi orang yang begitu lembut hati, penyabar, penyayang, baik hati dan tidak sombong, suka menabung. Apa hubungannya? Ya, tapi bukan berarti nggak bisa marah loh, Bu. Betul, bisa. betul. Tapi kemarahannya lebih terkontrol dan lebih pada tempatnya gitu loh, tidak membabi buta gitu ya. Saya sendiri juga punya kebiasaan buruk dulunya gitu, tapi bagaimana pada akhirnya kebiasaan buruk itu juga bisa kok lewat gitu, dan ini juga terjadi pada banyak orang-orang yang lainnya gitu. Yang dulu biasa sembunyi di balik layar itu siapa ya, Bu? Salah satu kebiasaan buruk gitu ya. Pemeran pengganti background. Karena dia menceritakan saya ceritakan balik ya. Kebiasaan buruk dia bongkar rahasia. Suka malu dulu. Ya. Sembunyi di belakang layar. Bu, siaran. Enggak lah Pak, saya belakang layar saja. Belakang layar tuh adanya tembok, sudah saya kasih tahu berkali-kali. Akhirnya dia mau nggak mau di depan layar. Jadi sudah berubah dari tadinya pemalu jadi malu-maluin sekarang. Ya pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa yang mau bertanya, gimana sih cara merubah kebiasaan yang buruk seperti ini? Pemirsa bisa kirim SMS, bisa bertanya ke narasumber kami di 0819 081 77 771. Jadi faktor-faktor apa Pak yang mempengaruhi perubahan untuk merubah kebiasaan buruk itu Pak? Oke. Saya akan menceritakan perubahan dari kebiasaan buruk saya yang tadi sudah dibongkar sama sahabat karib saya yang terbaik di seluruh alam semesta. Waduh. Ya, faktor yang mempengaruhi yang utama, kenapa dulu saya kalau marah emosional banget. Bahkan dulu kalau waktu saya belum menikah, saya marah tuh saya bisa ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya teriak. Saking karena saya dulu nggak berani mukul orang. Kalau saya adu ayam, saya kan bukan adu ayam saya kalah, saya tendang, saya siksa dia. Saya adu ikan cupang, ikan saya kalah, saya taruh dia di saringan, saya siksa dia, atau kadang saya taruh darat sebentar, baru saya ambil, saya taruh kembali. Nah, kenapa emosional saya begitu tinggi saat itu? Karena tanpa disadari saya adalah seorang yang terluka. Saya berusaha mencari kasih sayang, tapi saya tidak mendapatkannya. Saya sering dimarah-marahin dan saya memarahin balik. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya nggak mau berubah dari seorang yang pemarah, emosional, tak terkontrol, menjadi seorang yang terkontrol? Saya akan berkata, saya mau. Kalau bisa rubahlah saya. Saya mau dan rubahlah saya. Saya mau ikutin program apa saja untuk saya bisa mengalami perubahan. Tapi ternyata perubahan itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena ya ada sesuatu yang kurang dalam hati saya saat itu. Nah, akhirnya sampai suatu saat saya mengerti sebuah kebenaran yang begitu luar biasa dalam hidup saya, bahwa Tuhan mengasihi saya, mengampuni saya, menerima saya apa adanya. Bahkan Dia sudah menebus semua kesalahan saya, Dia memberikan saya hidup yang baru. Sekalipun saya begitu jahat dan tidak layak di hadapan Dia, tapi Dia mengasihi saya tanpa syarat. Dan Dia bukan hanya mengasihi saya, Dia mengasihi orang-orang sekitar saya, termasuk Anda yang menyaksikan televisi. Nah, saya mulai melihat bahwa Dia mengasihi istri saya, sekalipun istri saya ada kesalahan, tapi Dia mengampuni dan Dia menerima apa adanya. Nah, karena kebenaran itu merubah kepercayaan saya, akhirnya saya melihat orang yang berbuat salah, saya melihat seperti Tuhan melihat. Bahwa oke, dia punya kesalahan, tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan sangat mencintai dia. Tuhan memberikan dia kesempatan, Tuhan merubah kehidupan dia. Makanya kenapa kami membimbing orang-orang yang mungkin putus asa, yang secara dunia melihat bahwa aku orang yang jelek gitu kan ya. Nah, waktu Anda merasa bahwa Anda adalah seorang yang jelek, Anda yang tidak layak memiliki kehidupan yang baik, sadarilah satu hal, bahwa Tuhan mengasihi Anda.
Karena kepercayaan itu berubah, otomatis perasaan saya menjadi berubah. Dulu yang emosional, saya mulai bisa merasakan kasih sayang Tuhan dan saya mulai bisa membagikan. Nah, emosional saya berubah, akhirnya sekitar saya mulai merasakan dampak perubahan itu. Nah, secara perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi merubah kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan yang baik adalah yang pertama kepercayaan. Apa yang kita percayain saat ini? Kalau kita percaya bahwa orang itu nggak bisa berubah, kita akan bersikap jahat sama dia. Kalau kita masih percaya bahwa ini orang ini menjengkelkan dan kita lebih memelihara sakit hati, berfokus pada kesalahannya, ya kita nggak akan pernah mengalami perubahan. Tapi waktu kita menyadari siapa sih yang nggak pernah berbuat salah dalam hidup ini? Semua orang pernah berbuat salah. Saya pernah berbuat salah. Apa yang diinginkan oleh orang yang berbuat salah? Diampuni. Dan kabar baiknya Tuhan mengampuni kita. Dia menerima kita apa adanya dan memberikan kesempatan dan merubah kehidupan kita. Siapapun kita, orang seberdosa apapun, mau preman, mau pembunuh, mau peminum, mau pelacur, mau pemakai narkoba, semua. Waktu Anda menyadari ini bahwa Tuhan mengasihi Anda dan memberikan kesempatan Anda untuk mengalami perubahan, Anda pasti bisa berubah. Dia bukan hanya mengasihi, tapi dia memberikan kemampuan. Kepercayaan itu berubah dalam hidup saya. Dan saya tidak mencari alasan untuk marah kepada orang, untuk membenarkan diri saya lagi. Kalau salah ya salah, benar-benar gitu aja. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Orang-orang di sebelah saya ini. Mereka yang sering kali mengingatkan, menguatkan. Pak, seharusnya begini loh, seharusnya begini. Gimana kalau begini, gimana kalau begini. Jadi komunitas memiliki peranan yang sangat besar untuk terjadinya perubahan dari kebiasaan buruk. Kalau Anda ingin lepas dari dunia malam, merubah kebiasaan hidup dunia malam, jangan tetap tinggal di dalam lingkungan dunia malam. Keluarlah dari sana. Keluarlah dari lingkungan buruk itu, masuk dalam lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu akan menunjang kita untuk kita merubah kebiasaan buruk kita. Kalau saya bergaul dengan orang-orang yang pemarah, di sekitar saya pemarah terus, saya akan otomatis secara psikologi akan menjadi seorang pemarah juga. Tapi kalau saya bergaul dan orang yang memiliki nilai-nilai yang benar, ada yang pemarah, ada yang baik, cuma lebih banyak yang baiknya, nah itu akan bantu perubahan. Tapi yang terpenting begini, baik buruknya diri kita tidak tergantung pada lingkungan. Baik buruknya diri kita tidak tergantung pada lingkungan. Memang lingkungan mempengaruhi dan memegang peran besar, tapi lingkungan tidak akan bisa merusak kita jika kita punya kepercayaan yang benar. Akar dari semuanya untuk merubah kebiasaan buruk adalah kita harus memiliki kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang seperti apa, Pak? Kepercayaan dalam semua area kehidupan. Misalkan kalau saya pemarah tadi kan, saya mulai menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya, menerima saya padanya, setiap kesalahan pasti ada pengampunannya, belajar menerima orang. Misalkan Bu Dita tadi yang malu-malu minder. Nah, selama ini mungkin berkata, saya nggak bisa, saya belakang layar aja, belakang layar. Sudah ketatap tembok, sudah terantuk tembok baru dia mau di depan layar gitu kan, enggak, bercanda. Maksudnya gini, merubah, ternyata saya bisa kok, diberi kesempatan belajar mengambil, bisa kok berada di depan layar. Berada di depan layar, sekarang suruh belakang layar nggak mau lagi, depan layar terus. Enggak, bercanda. Oke. Mungkin ada tambahan? Iya, sebenarnya inti dari semuanya itu tadi kita punya pola pikir yang benar ya. Pola pikir terhadap apa sih? Yang pertama pola pikir terhadap Tuhan, yang kedua pola pikir terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan sebenarnya itu sangat besar sekali kaitannya terhadap pola-pola kebiasaan yang kita lakukan di dalam hidup ini gitu. Orang-orang yang terjerumus di dalam lembah yang hitam dalam tanda kutip ya, dalam perbuatan-perbuatan yang salah yang berulang-ulang, itu biasanya dia mengenal Tuhan secara salah. Dia berpikir bahwa aku sudah sering melakukan ini, jadi ya udah kadung gitu loh, udah terlanjur, jadi ya udahlah sekalian aja. Toh kemarin aku sudah melakukan ini, hari ini aku melakukan ini lagi, jadi ya sudah sama aja gitu dosanya antara yang kemarin sama yang hari ini kan sama aja hitam gitu, sekalian sama-sama. gitu ya. Benar. Nah, ketika seseorang beranggapan seperti itu, dan yang kedua biasanya orang yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang ini berpikir bahwa begini loh, aku nggak tahu apakah Tuhan masih menerima aku kembali atau tidak. Aku sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan di masa lalu, bahkan sampai hari ini pun aku masih melakukannya. Aku nggak tahu apakah Tuhan masih menerima aku atau tidak gitu loh. Nah,
kepercayaan yang seperti ini, kepercayaan kepada Tuhan yang salah gitu ya, cara dia memandang Tuhan dengan salah, itu membuat dia berpikir bahwa dirinya ini adalah orang yang sudah ditolak oleh Tuhan. Ya udah, karena aku sudah ditolak oleh Tuhan, ya udah sekalian gitu, udah terlanjur basah, ya udah basah sekalian gitu. Yang kedua, ketika dia melihat dirinya secara salah, yaitu dia beranggapan bahwa ya udah, Tuhan kan udah nggak sayang sama aku, ya udahlah gitu loh, aku mencari orang yang menyayangi aku gitu. Dia jadi berusaha untuk menjawab semua kebutuhan yang ada di dalam dirinya itu dengan mencari sumber-sumber dari sumber-sumber yang salah gitu, yang dia pikir bisa menjawab apa yang merupakan kebutuhan dia gitu. Nah, jadi sebenarnya caranya untuk bisa lepas dari ini semua adalah miliki pola pikir yang benar terhadap Tuhan yang pertama, dan yang kedua adalah terhadap diri sendiri. Yang pertama terhadap Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dia. Sejauh apapun dia telah salah melangkah di dalam kehidupannya, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan. Kalaupun kita merasa kita sedang berjalan seorang diri, faktanya yang benar adalah bahwa seorang diri yang sedang berjalan itu adalah Tuhan, karena Tuhan sedang menggendong kita gitu loh. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri dimanapun kita berada, walaupun kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia peduli, dia sayang, dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu setiap tetesan air mata yang kita tumpahkan, dia tahu betapa pedihnya hati kita, dia tahu apa yang membuat kita terluka, semua dia tahu, dan dia ada di sana, dan dia rindu sebenarnya untuk menolong kita, dia rindu untuk memeluk kita, untuk memberikan kelegaan dan jalan keluar atas masalah kita. Yang kedua, pola pikir terhadap diri sendiri. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita apa adanya, dia mengasihi kita tanpa syarat. Kemudian kita baru bisa melihat diri kita sendiri dengan benar, bahwa aku adalah orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Karena aku sudah diterima oleh Tuhan, berarti aku adalah anak kesayangan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita anak kesayangan Tuhan, tentu kita baru akan mulai berpikir bahwa kalau ada orang yang begitu baik sama kita, begitu sayang sama kita, tanpa melihat perbuatan kita, tentu kan kita juga pasti ada kerinduan untuk, aku pengen buat sesuatu lah buat orang yang begitu menyayangi aku, buat orang yang sudah menerima aku apa adanya. Saya pernah satu ketika ada kedatangan pemirsa New Life, dia cerita ada seorang yang begitu baik sama dia. Orang ini suka menolong, memperhatikan dia, suka menyayangi dia gitu lah ya. Dia sudah berkeluarga dan orang ini juga sudah berkeluarga. Jadi menyayanginya bukan dalam arti yang negatif ya, tapi dalam artian orang ini seperti keluarga lah begitu. Saking baiknya orang ini terhadap dia, akhirnya sang pemirsa ini berkata, "Bu, saya tuh lihat bapak itu baik sekali, Bu. Dia nggak pernah minta apa-apa dari saya, tapi dia tuh memberi terus." Nah, orang ketika dia menyadari bahwa dia diberi secara luar biasa, akhirnya yang timbul dalam benaknya adalah dia berkata, Bu, aku mau melakukan apapun untuk menolong bapak ini, untuk menolong keluarga ini. Kapanpun, Bu, dia membutuhkan bantuanku, aku akan segera datang. Kapanpun dia membutuhkan tenagaku, ibaratnya, apapun itu aku akan mau dengan sukarela membantu tanpa minta apa-apa gitu. Nah, sama juga ketika kita menyadari begitu besarnya kasih sayang Tuhan sama kita, betapa dia menerima kita apa adanya tanpa syarat. Begitu kita menyadari itu semua, baru kita bisa melihat diri kita sendiri dengan benar. Aku sudah dikasihi tanpa syarat, aku pengenlah juga memberikan yang terbaik. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka kita tidak akan lagi berpikir untuk menodai lagi diri kita gitu, tapi kita akan berpikir untuk bagaimana caranya melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, kita ke SMS yang masuk, ada yang masuk dari 0027. Ya. Caranya bagaimana tuh menghilangkan suka emosi dan gampang tersinggung? Nah, ini. Silakan, Bu. Suka emosi dan gampang tersinggung. Ya, dulu saya juga hampir sama sih kayak gini gitu. Saya sampai ingat dulu waktu saya marah sama anak saya itu pernah sampai saya banting dia gitu. Dan sekarang kalau saya ingat, banting di ranjang kan, Bu? Iya. Oh iya, tapi bantingnya di. Tapi itu kuat loh, Pak. Oh, iya, iya. Dan saya sendiri menyadari bahwa kalau emosi ini dibiarkan berlarut-larut, ini akibatnya bisa fatal gitu. Tidak hanya untuk anak ini, tapi juga untuk saya gitu. Jadi saya sendiri serem, dan terus terang sampai hari ini pun kalau saya mengingat kejadian itu, saya terus terang malu gitu ya dengan kejadian itu. Kenapa kok itu sampai bisa terjadi?
Tapi rupanya setelah saya semakin kesini gitu, saya semakin menyadari bahwa ternyata ada satu lubang di dalam hati saya yang dulu saya merasa bahwa lubang itu belum terisi. Sehingga saya terus mencari segala sesuatunya untuk memuaskan lubang di dalam hati saya. Jadi di dalam hati manusia itu ada satu kebutuhan yang sangat luar biasa akan kasih sayang. Ya. Ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka bentuk manifestasinya bisa beraneka ragam gitu ya. Ada orang yang menjadi egois, ada orang yang menjadi emosional gitu ya. Gonta-ganti pacar, berbagai macam bentuk gitu ya. Untuk melampiaskan lubang di dalam hati ini gitu. Nah, salah satunya kalau yang saya alami adalah saya jadi orang yang emosi. Karena apa? Saya merasa hati saya ini kosong gitu dan saya selalu gelisah dan sedikit aja ada yang nyentil saya langsung saya libas gitu kan ya. Wow. Karate Kid. Iya, jadi itu yang saya alami dulu. Nah, bagaimana caranya saya akhirnya bisa mengalami perubahan hidup? Yang paling pertama, yang jelas itu bukan karena saya, tetapi ketika saya bisa menyadari bahwa Tuhan menerima saya apa adanya, Tuhan mengasihi saya, meskipun saya dalam keadaan yang emosi luar biasa sekalipun, meskipun jelek banget saya kalau udah emosi seperti itu, Tuhan tetap menerima saya apa adanya kok. Dia tetap mengampuni saya, dia tetap mengasihi saya, dia tahu jeritan terdalam dalam batin saya gitu. Ketika saya menyadari di sana, baru saya akhirnya bisa memberikan kasih yang tulus kepada anak saya akhirnya gitu. Hanya orang yang memiliki yang bisa memberi gitu ya. Kalau saya tidak memiliki uang, maka secara otomatis saya juga tidak bisa memberi uang kepada orang lain gitu. Sama juga halnya dengan kasih. Ketika saya tidak memiliki kasih, yang itu tadi saya sebut sebagai lubang di dalam hati. Ketika lubang di dalam hati saya belum terisi, maka saya tidak bisa memberi cinta kepada orang lain, kepada sesama saya, baik itu dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, dengan rekan kerja, dengan siapapun. Nggak bisa, karena saya nggak punya, kan gitu ya. Tetapi ketika lubang di dalam hati itu sudah terisi, menerima kasih yang dari Tuhan, menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat, menyadari bahwa Tuhan menerima kita apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kita, itu pada akhirnya mengubah banyak hal dalam kehidupan saya. Ya, saya ingin nambahin tadi kan ditanya kenapa bagaimana merubah kebiasaan seorang yang mudah tersinggung tadi. Ya, kalau tersinggung tuh begini, saya tersinggung karena saya merasa tidak dihargain. Biasanya kan sakit hati, kecewa, tersinggung kan, karena ada seorang yang memperlakukan saya tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita menetapkan harga diri berdasarkan apa? Apakah berdasarkan harta kekayaan? Sehingga waktu ada orang ngomong kekayaan atau ngomong sedikit nyinggung kita tentang kekayaan kita langsung tersinggung. Berarti harga diri kita terletak pada kekayaan. Ada orang meletakkan harga dirinya pada ketenaran, nama besar. Gitu kan. Sehingga waktu orang nggak menghargai dia, nggak mengakui kebesaran dia, tersinggung. Makanya ciri-ciri orang yang begini, dia kalau marah ngomongin, kamu nggak tahu ya siapa saya? Nggak tahu ya? Pista. Tahu nggak nih? Oh ya, nggak tahu siapa saya. Nah itu contohnya. Nah, harga diri kita tidak terletak pada harta, tidak terletak pada nama besar, tidak terletak pada sesuatu yang ada dalam dunia ini, tidak terletak pada perkataan orang lain. Harga diri kita terletak pada apa kata Tuhan. Kita adalah orang berharga karena kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Orang boleh maki-maki kita, orang boleh singgung kita, selama kita mengerti siapa kita nggak akan tersinggung. Gitu kan ya. Misalkan saya ngomong di sini ada sesuatu yang nggak enak, misalkan contohlah yang lagi ribut di sana. Ada yang misalkan ada yang berkata anjing. Kalau kita bukan anjing, ngapain kita tersinggung? Kan gitu kan, nggak ada sesuatu yang salah. Orang teriak maling, kita nggak maling, kenapa kita mesti tersinggung? Nah, kalau kita meletakkan harga diri kita kepada sesuatu yang salah, ini yang akan mengakibatkan kita tersinggung. Contoh harga diri kita merasa kita berharga kalau orang tuh lewat depan kita misi benar-benar menghormati kita. Kalau nggak menghormati, tersinggung. Berarti kita meletakkan harga diri kita kepada sikapnya orang terhadap kita. Kalau orang itu hormat sama kita, wah kita bangga. Kita merasa berharga, padahal nggak ada kaitannya. Padahal nggak ada kaitannya.
harga diri kita tidak tergantung pada sikapnya orang pada kita. Betul. Harga diri kita ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita, bagaimana kita menilai diri kita. Makanya tadi Budita katakan bahwa pengenalan kita akan Tuhan dan pengenalan akan siapa kita itu yang menjadi sangat penting. Gitu. Akibatnya apa Pak kalau nggak bisa merubah kebiasaan buruk itu? Akibatnya sih yang jelas dia tidak hanya melukai orang lain, tetapi dia juga bisa melukai dirinya sendiri gitu ya. Banyak sekali konflik yang saya perhatikan di sekitar saya, itu ternyata kalau kita telusuri akar permasalahannya ya itu yang seperti tadi Pak Susilo sampaikan. Dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia juga tidak mengenal dirinya sendiri dengan benar. Dan ketika itu terjadi, yang terjadi adalah pertengkaran, konflik-konflik yang nggak perlu, hubungan jadi rusak, teman yang harusnya bisa saling membantu, saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan tugas bersama-sama, malah jadi berantem. Rumah tangga yang harusnya bisa mencapai tujuan bersama, bisa bergandengan tangan untuk membesarkan anak, untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk keluarga itu, tetapi malah jadinya bersaing, pengen berebut jadi yang paling baik, berebut pengen jadi yang nomor satu, berebut pengen jadi yang paling penting. Sama juga di tempat kerja juga seperti itu gitu. Karir jadi terhambat Karir jadi terhambat atau karir bisa mulus mungkin, tetapi dengan cara injek-injek orang lain rupanya gitu loh. Jadi dia banyak musuhnya. Banyak musuhnya jadinya, dianya bisa sampai posisi puncak mungkin, tetapi dengan cara dia menginjak kepala orang gitu. Maksudnya mencari benarnya sendiri gitu, dan orang lain sudah dikesampingkan semuanya, menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai posisi atau sesuatu yang dia inginkan gitu. Jadi bisa berbagai macam akibat yang bisa muncul gitu. Akibat kebiasaan buruk itu mungkin bagi sebagian orang kelihatannya disepelekan, tapi ini bisa menjadi sangat berbahaya. Contoh misalkan si A diberi tugas, misalkan Budita diberi tugas melakukan ngetik surat misalkan, tapi dia tidak melakukan. Waktu ditanya sama atasannya, Bu mana suratnya? Aduh Pak, sorry saya lupa. Kelihatannya sederhana kan? Besoknya dikasih lagi tugas, lupa lagi, minta maaf kan bisa ya ibu, sorry Pak saya lupa. Nah, apa yang terjadi dengan begini? Kelihatannya biasa, tapi itu akan menurunkan kepercayaan atasan kepada bawahan, kepada Budita misalkan dalam contoh kasus, suka menunda-nunda waktu, malas, tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Ini akibatnya sangat buruk sebenarnya. Makanya kalau kita tidak menyadarin ini menjadi hal yang sangat berbahaya. Dan sebenarnya dia tidak hanya sedang melukai atasannya, dalam jangka panjang dia sedang melukai dirinya sendiri. Dia sedang dalam tanda kutip mengkerdilkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Nah ini kasihannya nanti jangka panjang teman-temannya udah pada lari sampai 100 meter misalnya. Dianya rupanya masih lari di tempat gitu. Nah biasanya orang-orang seperti ini kemudian akan bertanya, saya udah sekian tahun di sini tapi kok saya nggak kemana-mana. Sementara ada orang yang baru datang kok dia udah lari duluan gitu. Kok dia sudah bisa sampai sana duluan, kok saya masih di sini-sini terus gitu misalnya. Biasanya itu nanti akan dikaitkan dengan penghasilan. Kenapa kok saya udah 20 tahun di sini penghasilan saya masih UMK terus. Sementara yang baru masuk kok penghasilannya sudah 20 juta misalnya, kok 10 kali lipat dari saya lebih besar, kenapa gitu. Nah ini kadangkala tanpa kita sadari akibat dari hal kebiasaan itu buruk tadi, yang tanpa disadari. Yang kita nggak sadari gitu. Berbeda kalau orang itu memang, dia tidak, ada kebiasaan buruk cuma tidak menonjol dan tidak sering terjadi ya. Misalkan dia berpotensi, pasti atasan akan berpikir gimana orang ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal, dia diberi gaji yang maksimal, kalau dia mau keluar dipertahankan, jangan keluar gitu kan. Betul. Nah yang bahayanya kalau orang yang memiliki kebiasaan buruk tuh nanti akibatnya dia akan berkata salah lagi. Padahal Pak, dia salah karena kebiasaan buruknya. Dan kalau dia konflik misalkan karena kebiasaan buruk, misalkan saya konflik sama Vivi, konflik sama Hengki, konflik sama Budita, dan saya terlalu banyak konflik, akhirnya yang saya rasakan gini, saya capek hidup ini. Akhirnya galau. Kok nggak ada orang yang ngerti saya? Saya ini seorang diri. Dan akhirnya dia nggak akan punya tujuan hidup. Nah kalau dia sudah capek begini, ini sudah menjadi hal yang berbahaya. Kenapa hal yang berbahaya? Saya katakan hal yang berbahaya karena tidak ada lagi kegairahan dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu.
Kenapa? Karena kebiasaan buruk yang dibiarkan terus berlarut-larut, akhirnya sekitarnya, lingkungannya memberikan dampak yang negatif kepada dia, akhirnya dia menyalahkan diri dia dan tidak memiliki semangat lagi untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu yang berarti dan berdampak. Ini sangat berbahaya. Dan kasihannya nih bisa sampai depresi juga nantinya gitu, bisa sampai akhirnya menjauhkan diri dari komunitas karena dia merasa kok yang lain bisa melejit kok saya enggak, Tuhan ini tidak adil dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika ditelusuri ternyata yang bersangkutan tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam tanda kutip ditipu oleh kebiasaan buruknya itu. Nah, yang menariknya adalah waktu kita tidak menyadari kebiasaan buruk kita, maka kita perlu komunitas, perlu orang lain yang menyadarkan. Misalkan biasanya kalau saya sebut ada pembimbing yang menyadarkan. Saya sampai detik ini punya pembimbing di Surabaya. Waktu kami bertemu di mana, di Bogor, kami ada rapat di sana. Pembimbing saya terus memberikan nasihat. Nah, yang gawatnya adalah ada sampai detik itu ada hal yang saya pikir benar, ternyata setelah saya dinasihati pembimbing saya, waktu dinasihatkan masih agak ngotot. Karena saya pikir itu benar. Tapi setelah saya merenungkan, ternyata dia yang benar. Nah, makanya dibutuhkan satu sikap hati yang terbuka, kerendahan hati untuk kita mau dibimbing. Itu akan membantu mengurangi kebiasaan buruk kita. Gitu ya. Waktu itu saya menyadari, ternyata dia benar, saya salah. Dan akhirnya ya udah saya harus ngelakuin saya salah. Saya harus merubah pola pikir saya yang salah, ngikutin pola pikir yang benar kan gitu ya. Nah, dan perlu juga mungkin saya sampaikan ada satu nilai yang saya rasa perlu untuk dibagikan pada malam hari ini. Tidak ada yang salah dengan menjadi salah. Kadang orang ini kan gengsi ya, mengakui bahwa dia tuh salah gitu loh. Padahal hidup itu sendiri adalah sebuah proses belajar. Proses belajar artinya bisa salah dong, ya kan? Ujian aja bisa salah gitu loh. Gak ada yang perlu dimalukan, gak ada yang perlu dibesar-besarkan dengan kita menyadari kesalahan kita gitu loh. Nah, banyak orang dia mempertahankan egonya, saking dia gak mau dibilang salah gitu loh. Saking dia tuh maunya saya tuh benar gitu loh. Saya benar dan saya selalu benar gitu. Kalau orang lain ada yang bertentangan dengan saya harus membuktikan bagaimanapun caranya bahwa saya yang benar gitu loh. Jadi karena nilai yang dia miliki itulah pada akhirnya nggak pernah belajar gitu loh. Akhirnya mental terus, semua nilai-nilai yang diberikan akhirnya mental terus. Padahal sebenarnya gampang kok, nggak ada yang salah kok dengan menjadi salah. Salah pun nggak ada masalah gitu loh. Justru mengakui kesalahan adalah hal yang benar. Iya. Gitu ya. Salah ya kan kesempatan untuk belajar gitu loh, nggak masalah gitu. Saya jadi ingat kalau saya berantem sama istri saya. Seringkali kalau saya berantem sama istri melakukan kesalahan. Ya. Saya marah kan. Waktu saya marah, saya sudah salah atau benar? Salah juga jadinya. Sudah salah juga kan jadinya kan. Nah, makanya kadang-kadang saya mau mengakuin kesalahan saya, tapi saya nggak mau, saya tahan. Saya tunggu istri ngaku. Nah, padahal saya kan sudah salah juga. Seharusnya saya tinggal mengakuin saya salah. Oke, dia menyadari dia salah, ya sudah selesai kan. Tapi karena saling menunggu begini, ya syukurnya sih saya berantem sama istri sih nggak pernah sampai seminggu sih Bu. 3 hari nggak pernah, ya paling 1 hari gitu kan. Cuman waktu saya berantem nahan-nahan kuat-kuatan gitu ya, kan dia yang harus salah, dia yang harus ngaku dulu. Kenapa kok saya mesti ngaku salah? Padahal yang gawatnya waktu saya dalam kondisi marah, saya tidak menyadari bahwa saya sedang melakukan kesalahan gitu kan. Nah, ada saat-saat tertentu, saya sudah marah sama dia, saya salah nih. Tapi saya rem, kan dia yang salah. Loh, pernah ngalami nggak? Kan dia yang salah, kenapa gua harus duluan nih? Gitu kan. Ini suami istri nih. Tapi akhirnya saya menyadari, waktu saya mengatakan kenapa? Karena dia salah, saya marahin, tambah terluka dia kan, tambah dalam. Yang bikin repot tuh saya sendiri. Saya ngurusinnya kan harus balik luka hatinya lagi, lebih dalam lagi. Akhirnya saya bilang, yang sorry aku salah. Nah dia, begitu saya ngomong yang sorry aku salah, dia bilang enggak aku yang salah, sorry ya. Nah akhirnya kan lebih indah. Sama-sama mau mengalah gitu kan. Tapi cuma kadang untuk siapa yang memulainya itu karena mempertahankan gengsi dan lain sebagainya. Karena nilai-nilai yang dimiliki sekarang orang sering berpikir gini ya, kalau bukan dia yang minta maaf duluan, gengsi dong kan gitu. Padahal sebenarnya orang yang punya gengsi adalah orang yang berbesar hati kalau menurut saya. Maksudnya harusnya dia
kalau dia menyadari dia gengsi, ya harusnya malu dong bersikap seperti kekanak-kanakan seperti gitu kan gitu ya. Harusnya dewasa lah kan gitu. Kalau harusnya dia malu dengan bersikap seperti itu, mestinya kan gitu, dibalik lah. Ya. Sebelum kita lanjut ke SMS dan pertanyaan, kita saksikan dulu pesan perubahan yang sesat ini. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77771. Kita saksikan pesan perubahan yang sesat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ada SMS masuk dari 3395, gimana caranya membuat kita lebih percaya diri? Iya. Oh ya, yang sudah percaya diri, tolong dong cerita gimana? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang PD, terus terang sekarang konsep saya tentang PD itu udah agak-agak bergeser, Ci. Terus terang dulu saya pikir PD itu ketika kita memiliki segala-galanya yang membuat kita pede gitu, yang membuat kita percaya diri gitu, percaya pada diri kita. Jadi kita harus memiliki segala-galanya di dalam diri kita sehingga kita bisa percaya pada diri kita sendiri. Dulu itu yang saya pikir. Jadi saya pikir saya harus pintar, saya harus cantik, saya harus menarik, saya harus apalagi bisa melakukan banyak hal, saya harus punya macam-macam gitu ya, supaya saya bisa pede. Tetapi semakin lama saya melihat ke dalam diri saya, semakin saya menyadari bahwa saya nggak punya semuanya itu, dan saya semakin down justru gitu loh. Jadi hari ini definisi saya tentang pede itu bukan lagi percaya diri, tetapi saya menggantikan itu dengan percaya Dia. Dalam artian ketika saya mengenal Dia dengan benar, mengenal Tuhan saya dengan benar, maka saya bisa percaya bahwa saya bisa melihat diri saya secara benar, bahwa saya itu bisa melakukan segala sesuatunya karena saya percaya bahwa ada Dia yang menyertai saya, yang bersama-sama dengan saya di dalam saya, memampukan saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Jadi saya percaya bukan lagi kepada diri saya karena saya menyadari penuh bahwa saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan kekurangan, saya tidak mampu melakukan apa-apa jika saya mengandalkan diri saya sendiri, tetapi saya menggantikan kata pede itu dengan percaya Dia. Ketika saya menyadari ada kekuatan yang luar biasa, ada kekuatan yang supernatural kalau bahasanya Pak Susilo. Ada kekuatan yang mengherankan, kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu ternyata ada di dalam diri saya. Tuhan menyertai saya. Dia yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia ada di dalam hati saya dan Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar dan yang luar biasa melalui diri saya.
Itulah yang saya sebut dengan percaya dia. Ya. Luar Saya ingin nambahkan sedikit. Kenapa sih orang nggak pede? Karena dia takut dinilai oleh orang lain jelek, gitu betul. kan ya. Karena dia takut dinilai orang lain jelek, makanya dia kalau melakukan sesuatu dia nggak pingin ada satupun kesalahan. Padahal menurut penelitian manusia ini dalam satu hari melakukan kesalahan itu bisa sampai 14 kali, gitu kan. Nah, entah itu kesalahan misalkan dalam penampilan yang kurang baik lah, cara ngomong yang kurang pas lah, inilah itulah. Nah, jadi kita nggak bisa membangun kepercayaan diri kita berdasarkan perbuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Dan kita nggak bisa menaruh harga diri kita kepada penilaian orang lain. Jadi maksud saya, kepercayaan diri itu muncul, seperti tadi Bu Dita katakan, ketika kita mengenal bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik, maju saja gitu kan ya. Jangan pernah biarkan ketakutan dari perkataan orang itu menguasai hidup kita. Orang yang hidup di bawah ketakutan itu sama seperti seorang yang hidup di bawah perbudakan. Ketakutan yang berlebihan ini membuat orang tidak bisa berkembang dalam hidupnya. Waktu Anda diminta tampil di depan umum, tampil saja apa adanya. Nggak perlu dibuat-buat sampai gimana-gimana. Nggak perlu pasang topeng kita, nggak, apa adanya saja. Kalau waktu kita melakukan kesalahan, pas kita depan umum melakukan kesalahan, salah, ya sudah minta maaf, gitu aja kan. Tampil apa adanya saja, dan saya percaya orang lebih menghargai kita dengan mengenal kita apa adanya daripada kita pakai topeng, gitu kan. Nah makanya jangan pernah takut orang menilai kita buruk. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menilai kita buruk, Dia selalu menerima kita apa adanya. Ya. SMS selanjutnya. Ya, dari 4242, bagaimana merubah saudara perempuan yang gayanya seperti preman supaya dia bisa bersifat lembut? Apakah semua kebiasaan buruknya karena salah didikan orang tuanya? Iya. Ya, tidak begini. Yang terpenting itu adalah sekarang dan ke depan, bukan dari masa lalu. Ya, memang mencari-cari kesalahan siapa gitu betul. ya. Misalkan saya memberontak karena orang tua saya berlaku keras pada saya. Oh, saya mudah jatuh cinta karena kurang kasih sayang orang tua dan sebagainya. Kalau kita mencari-cari kambing hitam, mencari-cari kesalahan, itu nggak akan pernah selesai. Nah, yang paling penting bagaimana kita menghadapi orang yang wanita yang bersifat seperti preman, sadarkan identitasnya bahwa dia adalah seorang wanita. Itu yang terpenting, yang sempurna. Jadi bukan, oh ya dia begini wajarlah karena dia dulu diperlakukan papanya begini, diperlakukan mamanya begini, karena papanya kasar sama mamanya. Oke, memang itu mempengaruhi, iya. Kami mengakui itu memang mempengaruhi, tapi untuk solusinya bukan melihat ke masa lalu. Solusinya adalah melihat kebenaran sekarang, bahwa dia adalah seorang wanita, sadarkan dia, bergaul dia dengan dia bahwa dia adalah seorang wanita. Dan perkatakan terus, sadarkan identitasnya dia bahwa dia seorang wanita. Waktu dia menyadari identitasnya seorang wanita, dia akan menjadi wanita. Gitu. Dan yang saya jumpai akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang sangat mahal itu adalah melontarkan pujian ya. Terkadang orang lebih mudah mengeluarkan kata-kata hujatan, ejekan atau hinaan buat orang lain daripada mengeluarkan pujian. Padahal sebenarnya dampak dari pujian itu luar biasa banget. Itu adalah pemberian yang terbesar yang bisa diberikan oleh kita. Sebenarnya kalau kita mau memberi, kita nggak perlu nunggu sampai kaya gitu. Cukup kita bisa berkata-kata aja, kita bisa mengatakan kamu cantik sekali hari ini, kamu ganteng hari ini, kamu luar biasa. Itu bagi orang yang menerimanya itu luar biasa loh, seperti terima hadiah yang begitu besar. Oh iya ya, saya hebat ya hari ini ya, saya luar biasa ya hari ini. Itu memulihkan kepercayaan-kepercayaan yang salah yang ada di dalam dirinya. Orang yang tidak mengenal identitasnya dengan benar, ini bisa tertolong. Ini adalah terapi yang seperti tadi Pak Susilo sampaikan, perkatakan kepada orang lain hal-hal yang kita inginkan untuk orang lain bisa berubah gitu. Mulai perkatakan kamu luar biasa, kamu cantik. Itu adalah pemberian yang sebenarnya murah meriah, tapi gizinya tuh luar biasa gitu loh. Bergizinya tuh luar biasa gitu. Jadi mengandung ekstrak-ekstrak. Kok jadi sok-sok ilmiah gitu. Pokoknya itu punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang, kan luar biasa banget ya. Itu bisa menguatkan, padahal kita memberikan kan gratis ya. Kita cuma ngeluarin kata-kata kamu cantik, apa sih mahalnya gitu loh. Kita nggak perlu ngeluarin apa-apa kan sebenarnya. Itu
itu sesuatu yang kita terima dengan gratis, kita juga bisa memberikan dengan gratis dan itu bisa mengubahkan kehidupan banyak orang. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 3715. Menurut Bapak dan Ibu, saya salah nggak? Pernah suatu ketika di tempat kerja saya emosi sampai saya pukul meja di depan atasan saya itu pemicunya karena pihak perusahaan memotong gaji saya waktu saya cuti kemarin. Mohon penjelasannya dari Michael. Ya, Michael begini, apakah salah kalau misalkan orang itu jahat sama saya balas jahat sama dia? Ya jelas salah karena saya jadi orang jahat, gitu kan ya. Nah, Anda kan ingin bertanya, apakah salah ketika Anda emosi itu ya? Nah, emosi dengan atasan Anda sehingga Anda pukul meja. Oke, bisa nggak Anda menyampaikan isi hati Anda bahwa kenapa bisa begini ya Pak ya? Kok gaji saya waktu cuti kemarin kok dipotong? Seharusnya kan nggak usah marah, bisa nggak? Bisa kan seharusnya kan? Nah, kenapa Anda tidak menyampaikan dengan cara menyampaikan dengan porsi yang baik daripada dengan kondisi yang emosi? Nah, memang kalau dilihat dari kondisi Anda, kelihatannya Anda akan berkata Anda punya alasan bahwa kan nggak salah saya marah. Karena memang perusahaan potong gaji saya, seharusnya kan nggak dipotong. Iya, saya ngerti perasaan Anda. Cuman cara kita berkomunikasinya itu yang lebih baik. Dan sederhana, kalau Anda bertanya sama saya, sederhananya jawaban saya gini. Kalau Anda nggak cocok di perusahaan itu, keluar aja, nggak perlu marah, kan selesai. Kalau Anda mengenal identitas Anda dengan benar, Anda nggak perlu marah, keluar saja dari perusahaan itu, Pak, sorry ya, dengan sistem gini, oke saya sekalian resign deh, Kalau Anda memang yakin dan kemampuan Anda gitu kan ya. Kalau perusahaan memang tidak bisa menghargai Anda sesuai dengan kemampuan Anda yang Anda nilai, misalkan Anda menilai kemampuan Anda 80, sementara perusahaan hanya menghargai Anda 50, keluar dari perusahaan itu. Kan selesai. Apakah Anda menghargai diri Anda ini benar atau tidak? Nah, itu dia nanti akan teruji di waktu-waktu berikutnya. Tapi kalau Anda misalkan merasa bahwa kemampuan Anda 50, perusahaan harga 50, ya sudah. Terima saja gitu kan apa adanya. Iya, dan mungkin sih kita nggak bisa sepihak mengatakan apakah perusahaan itu benar atau salah karena memotong gaji Anda. Bisa jadi juga perusahaan itu punya prosedur. Bisa jadi juga karena saya sebagai HR ya di perusahaan juga terkadang memang karyawan bilang mau cuti, tapi bilangnya itu udah dadakan dan udah lewat harinya gitu. Betul. Jadi kan sama aja dengan absen dong kalau gitu. Artinya di hari yang bersangkutan karyawan itu tidak hadir dan tidak memberi penjelasan apa-apa kan gitu kan. Jadi itu tidak beda dengan tidak hadir tanpa memberikan keterangan apapun, karena memberikan keterangannya sudah terlambat gitu misalnya, sudah mungkin udah sore atau udah di hari berikutnya gitu. Jadi masing-masing perusahaan punya prosedur yang berbeda-beda. Saya nggak tahu ya prosedur persisnya di tempat Anda bekerja bagaimana, tetapi kalau saya kok lebih tertarik terhadap bagaimana Anda ke depannya. Maksud saya gini, peristiwa mengenai Anda memukul meja atasan Anda itu kan sudah berlalu ya. Dan Anda harus menyadari bahwa sebetapa besarnya pun rasa penyesalan yang ada saat ini, apakah Anda salah atau tidak ya peristiwa itu tidak akan pernah bisa merubah sedikit pun dari masa lalu Anda. Bagaimanapun itu sudah berlalu gitu. Anda nggak punya interfere, Anda tidak punya wewenang untuk bisa kembali lagi ke masa itu untuk mengulangi itu semua, udah nggak bisa gitu. Nah sekarang Anda gimana caranya bisa move on? Artinya melihat sekarang dan ke depannya, apa yang bisa Anda lakukan? Anda mungkin bisa mendekati atasan, minta maaf atas peristiwa yang sudah Anda lakukan, minta penjelasan atas prosedurnya dan lain sebagainya. Saya rasa nggak ada yang salah kok mengakui bahwa kita salah gitu ya. Saya juga pernah waktu itu emosi gitu, keceplosan saya maki-maki orang di telepon gitu. Tapi kemudian saya menyadari, aduh saya salah nih. Jadi ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Saya pikir kalau saya malu mengakui bahwa saya salah itu juga nggak benar ya, karena kan memang saya salah gitu. Jadi ya udah saya akui bahwa saya salah, Mbak, saya minta maaf ya Mbak, kemarin saya emosi karena saya juga ditekan nih sama atasan. Jadi saya minta maaf, saya kemarin marah-marah. Oh ternyata orangnya juga akhirnya welcome. Iya Mbak sih ngamuk-ngamuk, saya juga jadinya ngamuk. Oh iya minta maaf ya Mbak. Akhirnya hubungan kami sampai hari ini bisa baik. Maksud saya bukan berarti kalau kita sudah marah terus itu harga mati dan itu udah nggak bisa diapa-apakan lagi gitu. Bukan. Yang paling penting adalah bagaimana Anda bereaksi dengan benar mulai dari hari ini ke depannya, itu aja. Ya.
SMS selanjutnya dari 4681. Ya, malam New Life. Ya, saya perokok tapi saya coba nggak bisa. Gimana caranya melupakan rokok itu total? Terima kasih. Lepas dari rokok. Oke, yang pertama yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa lepas dari rokok, gitu ya. Anda bukan bisa lepas, tapi Anda telah lepas dari rokok lebih tepatnya. Nah, waktu Anda meyakini Anda bukanlah seorang perokok, nanti pelan-pelan rokok itu akan lepas dari Anda. Tapi kalau Anda meyakini bahwa aku nggak bisa lepas, ya sudah, Anda tidak akan pernah bisa lepas seumur hidup, gitu kan. Tapi waktu Anda datang pada Tuhan, Anda berdoa, Tuhan, aku percaya padamu, aku lepas dari rokok ini, aku sudah berhenti total mulai hari ini. Aku percaya kalau dalam keyakinan saya dalam nama Yesus, Engkau telah membuat saya berhenti rokok, gitu kan. Ya sudah, dosa fokus berusaha untuk berhenti ngerokok. Kenapa? Anda berusaha berhenti ngerokok, Anda fokus di sana, maka yang akan muncul dalam otak Anda rokok. Tapi kalau Anda menyadari bahwa Anda sudah berhenti rokok, Anda berfokus pada aktivitas lain, bekerja, makan, dan semuanya sampai tanpa Anda sadari bahwa ternyata, aku sudah nggak ngerokok lagi loh. Nah, kepercayaan yang benar ini akan membantu Anda. Makanya seperti yang seringkali saya katakan, kalau misalkan Anda saya suruh tutup mata dan saya berkata jangan ingat angka 0, jangan ingat angka 0. Semakin sering saya berkata jangan ingat angka 0, maka yang akan muncul dalam otak Anda adalah angka 0. Semakin Anda sering berkata jangan merokok, jangan merokok, yang muncul dalam otak Anda adalah rokok. Dan waktu rokok itu muncul, itu akan memunculkan keinginan Anda untuk merokok. Nah, bagaimana supaya tidak muncul angka 0? Ingat angka 7. Ingat angka 7, ingat angka 8, gitu kan. Apa angka 7, angka 8? Hal-hal yang lain, bukan rokok, gitu kan. Oh, saya sudah berhenti ngerokok kok, gitu kan. Pastikan Anda menyadari secara kuat keyakinan dalam hati Anda memiliki identitas penuh bahwa Anda bukanlah seorang perokok lagi. Waktu Anda meyakinkan itu, ya sudah. Kenapa sih saya sampai sekarang tidak merokok? Karena saya percaya saya bukan perokok, gitu kan. Tapi begitu saya sadar, salah menyadari identitas saya mulai coba ngerokok, saya bisa jadi ketagihan juga. Sama, semua orang bisa jadi ketagihan, gitu kan. Ya, itu. Sama selanjutnya Pak dari 9976. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Namaku Wahyu dari Bengkong. Aku mau minta saran nih, gimana caranya menyadarkan kawan yang sukanya mabuk-mabukan. Kalau aku kasih saran, kawan aku suka marah-marah. Ya, biasanya sih orang yang salah, semakin dia ditunjukin kesalahannya apa, semakin dia defense. Ini kecenderungan yang saya perhatikan dan amati ke beberapa orang gitu ya, yang memang kita sudah lakukan pembinaan. Jadi semakin kita tunjukin, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan mabuk misalnya, jangan mabuk. Kita kan maksudnya baik ya, maksudnya pengen merubah dia. Tetapi semakin kita beritahu seperti itu, biasanya dia akan semakin melindungi dirinya. Bagaimana caranya supaya dia pakai tameng segala macam, supaya tidak diusik-usik gitu loh kesalahannya gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengubah seseorang? Itu caranya adalah dengan memberikan identitas. Sekali lagi memberikan identitas kepada orang tersebut bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia adalah orang yang rajin bekerja, dia adalah orang yang suci, orang yang kudus. Berikan kepada dia identitas tentang siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Ketika orang menyadari identitasnya dia itu siapa, orang nggak akan kok dia bertahan dalam kebiasaan buruknya itu. Saya sendiri dulu punya kebiasaan buruk. Ketika saya menyadari saya adalah orang yang kudus, saya adalah orang yang kudus, di detik itu kebiasaan buruk hilang. Saya dulu berpikir dari saya kecil untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu harus bertahun-tahun, prosesnya harus panjang dan itu susah. Saya harus berjuang mati-matian dan saya harus tersiksa luar biasa. Tapi ternyata itu semua salah. Merubah kebiasaan buruk itu sebenarnya semudah menyalakan lampu di dalam ruangan yang gelap. Anda tinggal pencet tombol klik dan itu semua terang yang nampak. Gelap udah pergi. Gelap bisa pergi, kebiasaan buruk bisa pergi ketika terang datang. Terang itu bicara tentang pola pikir yang benar. Terang itu bicara tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Terang itu bicara tentang orang itu menyadari siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Iya. Dan memang kalau
kalau kita mau merubah orang, kita tidak akan pernah bisa merubah orang. Betul, betul. Nggak akan bisa, hanya Tuhan yang bisa Betul, merubah seseorang. Jadi kita hanya bisa menolong orang yang mau Membantu. ditolong, Iya. gitu ya. Kalau orang tersebut nggak mau ditolong, kita nggak bisa menolongnya. Nggak bisa Makanya dipaksa, kita ya. juga nggak bisa paksa untuk menolong orang kalau orang tersebut tidak pernah Nggak mau mau. ditolong. Yang bisa kita lakukan ya udah kita temenin aja, kita doakan, serahkan dia pada Tuhan, gitu ya. Daripada kita berusaha terus ngotot, pasti konflik munculnya. Ya, nanti malah saling Gitu. melukai akhirnya. Betul. Sayang sekali waktu yang memisahkan kita pada malam hari ini. Iya. Ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah? dari Saya Bu cuma Dita? mau bilang satu hal, bahwa kebiasaan buruk seburuk apapun itu tidak akan pernah bisa menandingi kasih sayang Tuhan terhadap kita. Kasih sayang, kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan jauh lebih besar, melampaui semua kelemahan kita, semua kebiasaan buruk kita, semua keterbelakangan kita, semua ketidakmampuan kita. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Ya. Dari Pak Susilo? Saya ingin katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal dirinya dengan benar. Iya. Terima kasih buat Bu Dita, buat Pak Susilo Thank buat you. malam hari ini luar biasa. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan sedih, karena pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami, tetap di nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, pemirsa bisa bertemu dengan narasumber kami, Iya. bisa konseling, bisa berjumpa dimanapun di nomor yang sama, dan semua layanan New Life gratis. Iya. Ya, pemirsa, kami mungkin mohon maaf selama kami siaran ada Iya. sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa juga, yang tentunya banyak sekali nilai-nilainya. Pemirsa bisa menyaksikan di YouTube ataupun bisa bergabung di Facebook kami di New Life Spasi Batam TV. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life Setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life.